syuting waktu itu hujan. Yes. Dia ingat, hujan deras banget. Nah begitu gue di luarnya itu pasti pintu masuk. Gue duduk, nah gue kelihatan tuh proses syuting segala macam. Lu kelihatan lagi syuting lah, lagi break. Di sini gue dengar cerita dari Boni sebelumnya. Tiba-tiba itu lighting sama kamera jatuh. Nah, gue yang ngeliat dari luar, itu kamera jatuh. Itu bener-bener emang ada yang lompat dari Boni duduk ke depan tempat lu syuting. Nah, pas gue mau masuk WC, kan WC kita sampingnya kebun. Udah nggak jelas tuh apa itu. Iya kan, kebun-kebun kayak hutan gitu kan. Kebun-hutan. Nah, gue ngeliat ke situ bentar. Kok ada yang lagi jalan gitu, ada yang lagi jalan. Di luar jendela itu. Ada yang lagi jalan. Gak tahu, ini cewek ada yang lagi jalan terus. Padahal biarin lah, gue udah gak peduli, gue udah blek, gue tutup pintu, baru mau gue tarik celana nih, baru gue mau kencing kan di kloset, gue ngangkat itunya, kan klosetnya kloset duduk ya, gue mau ngangkat itunya, baru gue kencing di samping gue mas, cewek mas, begini dari belakang gue. Halo teman-teman, malam ini bakal ada cerita horor dari broadcastnya Lonceng Misteri kemarin di Semarang, dan yang bakal cerita ini adalah Mas Tian ya. Jadi ini adalah cerita horor dari POV-nya Mas Tian. Jadi ingat ya, POV-nya Mas Tian, dan beberapa POV lain kayak POV-nya Boni dan POV-nya gue itu ada di channel lain ya, channel teman-teman kita. Dan pokoknya malam ini nikmatin ceritanya, enjoy, dan pokoknya jangan lupa like videonya sebelum ditonton ya. Tapi sebelumnya kita sapa dulu nih Mas Tian-nya. Halo Mas. Halo. Halo. Thank you nih Mas ya, udah datang jauh-jauh dari ruang editor ke studio. Iya jauh banget ya pasan. Jauh ya, jauh jalan. Mas, ini kan kita kemarin broadcast itu awal tahun nih kalau nggak salah ya. Iya, awal Februari. Dan kita broadcast di salah satu rumah joglo yang ada di Semarang, dan kita semua ngalamin kejadian horor. Bener. Kita punya POV-nya masing-masing. Kali ini gue mau minta cerita horor dari POV lo, karena kalau kemarin kita ngobrol-ngobrol kan setiap kita sarapan, setiap kita malam-malam sebelum kita istirahat itu kan kita adalah cerita beberapa 1-2 kejadian horor yang kita alamin. Dan lu ini orang yang kagak pernah cerita nih dari kemarin, diem-diem aja. Tapi ternyata lu punya cerita horor juga. Karena emang apa ya, waktu kita di sana tuh emang terornya emang bener-bener dialamin ya sama anak juga. Cuma nggak mungkin kita langsung cerita di sana dong. Bener. Karena kan bener-bener ya diem-dieman aja sampai akhirnya kita bukanya itu pas udah nyampe Jakarta kan gitu. Kalau gue pun pribadi, gue nggak mau cerita karena gue nggak mau bikin anak-anak takut. Betul, itu poin pertama. Alasan gue itu sih, jadi gue keep tuh cerita-cerita horor yang di sana kemarin. Dan emang gak enak juga kalau nyeritain langsung di sana ya. Benar. Oh, yang terakhir di opening kita kali ini Mas ya, kita mau nginfoin sama sahabat Lonceng kalau kita nggak bisa nampilin dokumentasinya, nggak bisa karena satu dan lain hal ya. Ya, mohon maaf. Mohon maaf nih, karena sebelum ya kita broadcast di sana pun kita ada tanda tangan ya beberapa poin-poin yang memang itu berlandaskan hukum. Jadi nggak boleh sembarangan kita nampilin dokumentasi di sana gitu. Oke Mas, ini nanti diceritain detailnya gimana ya. Oke. Jadi buat teman-teman di rumah yang penasaran sama ceritanya Mas Tian, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar Lonceng Misteri cepet 1 juta subscriber. Dan yang mau cerita datang langsung ke sini tuh caranya gampang, kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini, itu langsung nyambung ke WA kita ya, nggak usah bingung lagi. Oke Mas, langsung kita mulai ya ceritanya.
Oke, jadi awalnya itu kan kita emang berencana ngadain roadcast di Semarang. Yang sebelumnya kita juga udah sukses di Bandung sama di Malang waktu itu. Betul. Nah, setelah ini kita berencana untuk ke Semarang nih waktu itu. Iya. Tahun 2024 ya. Dan kita nentuin lokasinya itu sekitar bulan November ya. Kita survei. Benar. Ke Semarang, dan itu kita emang nyarinya itu yang posisinya itu di atas agak pegunungan lah gitu, yang adem gitu, yang nggak panas, biar dingin, betul. Nggak yang di kota-kota banget lah waktu itu. Ada sekitar 5 apa 6 survei, kita ngelakuin survei ya, 6 joglo, 6 di 6 lokasi berbeda waktu itu ya. Iya, rumah joglo ya, rumah joglo semua. Rumah joglo semua, dan variatif lah, dari penawaran harganya, kita ketemu ownernya segala macam, ngobrol. Dan kita ngerasa belum ada yang cocok, belum ada yang serak. Nah, apa ditanya nih, suatu saat ditanya nih sama ownernya yang di salah satu joglo, emang mau dipakai buat apa, Mas? Gitu kan. Kita jawab, dipakai buat syuting. Syuting apa? Kemarin juga banyak yang syuting di sini. Enggak, kita mau syuting horor, Bu. Wah, dia langsung mikirnya gimana ya? Di joglo yang satu ini yang kita emang berminat di tempat itu ya. Dia mikir, aduh, jangan horor deh Mas, ya nggak bisa gitu, emang kita kan podcast horor ya. Tapi kita di sini emang nggak bakal nyebutin sih Bu joglonya apa, tapi dari kriteria yang kita kasih, ini joglo bagus, kita cocok sama joglo Ibu nih di sini, kita mau sewa kira-kira diizinin nggak gitu. Karena emang begitu kita masuk ke joglo nomor berapa waktu itu ya? Ada yang beberapa joglo. Ada beberapa, jadi kawasannya itu yang kita datengin itu, yang kita minat itu kawasannya besar ya. Pokoknya di setiap joglo itu dia punya areanya sendiri. Jadi ada sekitar 6 atau 7 joglo, tapi itu jauh-jauh posisinya. Dan tapi emang kita awalnya emang bingung ya nyari joglonya di mana. Iya, kan agak bingung. Sampai yang gue nemu satu video tuh baru sini. Iya itu. Nah, itu ya benar-benar yang gue nggak habis pikir. Kita baru datang udah disambut ya. Iya. Nah, kita serak di sini, dan gue ngerasa ini vibes-nya bagus buat podcast kita dibanding sama joglo-joglo yang kita survei sebelumnya gitu. Sekelarnya kita survei, nah lu kan kita makan nih berdua. Lu lihat-lihat lagi kan, maksudnya video-video yang lu ambil waktu itu di joglo. Kita belum ke Jakarta, tiba-tiba lu ngasih gue suatu video yang begitu gue lihat, ini tuh bener-bener bikin gue tuh agak merinding sebenarnya. Ini beneran nggak sih? Kok ini ada sosok di sini tuh, benar-benar ada sosok di mana jelas banget, dan itu pun posisinya siang hari. Akhirnya saat itu juga lu tentuin tempatnya kan. Di sini aja Mas. Oke deh. Deal. Akhirnya langsung ditelepon orangnya. Waktu itu enggak ada telepon. Waktu itu kita datang lagi langsung. Datang lagi, langsung di-dealin di situ juga. Sama yang punya langsung, sama ownernya lu. Sama ownernya langsung, iya. Oke, di-deal. Nah, akhirnya kita sepakat buat Februari nih, awal Februari kita jalan. Nah, akhirnya masuk awal Februari kita berangkat. Kita 2 mobil, perjalanan kurang lebih 5 jam lewat tol langsung. Di tol juga gue ngerasa kepikiran terus sama video yang lo kasih kan. Ini gue belum ngasih tahu ke anak-anak loh. Ini tuh keadaan di joglo saat itu, gue belum spill ke anak-anak. Anak-anak taunya, wah ini enak nih kita staycation bisa kan, ada kolam renangnya, tapi dia nggak tahu di joglo itu tuh seperti apa loh. Ya udah deh gue bilang, ya nanti kasih taunya di sana aja deh, pas udah mau nyampe, gue mikir gitu. Adalah beberapa kejadian lah, sampai hampir mau ke serempet truk waktu itu di tol kan. Kita lagi panteng di jalan kanan, tiba-tiba truk ngantuk, kita hampir kehajar lah. Wah itu udah nggak usah diceritain secara detail, intinya banyak banget kejadian tuh yang sekiranya tuh nggak kita expect waktu itu. Sampai akhirnya kita makan di deket lokasi. Benar. Jadi ada warung yang jual itu ibu-ibu, warung ayam kalau nggak salah, ayam bebek ya. Iya. Kita makan di sana. Ini joglonya udah deket nih guys. Gue bilang kurang lebih 100 meter lagi, kita makan aja dulu. Nah banyak yang nanya nih, kayak gimana sih, coba gue liat fotonya. Akhirnya di situ sambil makan dikasih tahu lah sama Gilang. Ini nih joglonya. Anjir, vibe-nya gila, serem banget. Ini kasur beneran kasur dari kelambunya atasnya, kayu semua ya Allah. Terus dikasih lah itu
video penampakan yang lu dapet. Makin turun deh itu vibe-nya orang anak gue pikir ya. Udah nggak semangat, gue bilang. Lah udah tenang aja, gue bilang selama aman mah udah jalanin aja kan. Cuma seminggu ini kita di sana. Nah, kita makan kelar sampai akhirnya terakhir kelar. Gue bayar ke ibunya. Nah, ibunya bisa bahasa Jakarta nih, nanya. Dari mana semua nih? Saya dari Jakarta, Bu. Oh, mau ini jalan-jalan? Iya, kita ada acara, gue bilang gitu. Emang mau nginep di mana? Itu, Bu, di Joglo yang di atas itu. Oh, yang di situ, iya. Apa banyak-banyak ini aja, apa jangan terlalu berisik kata dia kalau malam. Emang kenapa, Bu? Gue bilang gitu. Ah, nggak apa-apa, aman semuanya, cuma jangan berisik aja, dia bilang. Ya gimana kita mau mengondisikan jangan berisik kan susah ya. Justru kita pengennya yang tenang gitu kan. Iya. Ya udahlah. Ya udah, nggak apa-apa nih, gue bayar tuh. Nah, gue ada yang aneh nih sama ibu ini, gue masih belum tahu. Ya udah, kita jalan masuk tuh ke Joglo. Begitu sampai di Joglo, parkir, kita kemas-kemas barang, bawa ke lokasi. Dari parkiran ke Joglo kita itu lumayan jauh, ada kali 50-100 meter ya, jalan kaki ke atas. Nah, di Joglo kita ini satu unit dikelilingi sama sawah, belakangnya kolam renang, di sebelahnya itu udah hutan, belakang kolam renang pun hutan. Gua nggak ngerti kenapa di depan itu ada sawah ya, sawah padi kalau nggak salah, dan di pinggir sebelah kirinya itu dia udah hutan. Itu udah nggak tahu kemana ya. Iya, hutan itu. Dan di sini Joglonya itu emang ada tulisan di kayu, gue lihat ya, di tiang kayu utama itu gue lihat ada tulisan Joglonya ini sekitar dibangun 1918 kalau nggak salah. Macam-macam, ada yang 1822, ada yang pokoknya bermacam-macam lah ya. Yang kita tempat itu gue kalau nggak salah ngeliat ada tulisan 1918. Oke. Berarti kan udah hampir 100 tahun yang lalu ya. Yang paling tua yang 1822 ya. Itu yang paling pojok, yang pojoknya resto. Nggak jadi ambil ya. Iya, karena kita kondisi kan takutnya berisik. Dan akhirnya kita ambil yang itu. Udah lumayan tua nih, Joglo udah hampir 100 tahun kan. Nah, di situ ada 2 kamar. Di depan itu ada space kayak ruang tamu lebar, besar banget. Nah, gitu tempat kita syuting di situ. Nah, kamar pertama itu dekat dapur. Kamar kedua sebelahnya persis. Dan itu tuh setiap kamar itu tuh kasurnya tuh masih kasur-kasur yang kelambu ya, era-era zaman dulu gitu ya. Kelambunya kelambu jadul lagi, bukan kelambu yang sekarang. Kelambu jadul. Dan di situ akhirnya yang anak cewek pada tinggal di depan, yang cowok di kamar sebelahnya. Sebelah kamar itu ada kamar mandi. Tepat di kamar mandi itu ada sekat, ada kayak ruangan lah gitu yang full kaca ngarah ke hutan. Itu ada kasur juga di situ disediain. Dan ya itu ya, bagian depannya itu udah teras ya, teras buat ngobrol ya. Itu teras semua dari kayu, nggak ada yang bahan yang lain tuh, semuanya full kayu. Wah, itu gue bilang udah deh, mantep banget vibe-nya. Akhirnya kita di situ di hari pertama kita desain lokasi sampai akhirnya malam. Itu di malam hari itu gue tidur pertama kali di situ, nggak nyaman bener. Anak-anak udah capek ya, lu nyetir pun, gue nyetir, lu nyetir, kita udah capek. Kita udah beres-beres, kita udah siap syuting buat besok. Sampai akhirnya malam tuh gue tidur masa nggak nyaman. Kayak nggak bisa tidur gitu. Gue nggak ngopi dan nggak, ya udah capek ya tinggal tidur, anak-anak udah pada tidur nih. Ini malam pertama nih ya? Malam pertama banget ya. Gue ngerasa tuh kayak berisik. Kayak ada orang pada, ya aktivitas lah. Kayak sebelah-sebelahan itu kayak ada orang. Padahal gue pikir, ini Joglo kan jauh ya posisinya sampai Joglo lain ya. Kok kayak berisik ya, kayak rame ya. Kayak ada orang yang ngapain ya. Nah, gue di situ kayak nggak bisa tidur tuh. Anak-anak gue liat udah pada tidur kan, emang pada di extra bed ya waktu itu. Udah tidur kan sampai gue ke depan pun ke ruang tamu. Aduh, gue mau ngecek keluar kayaknya gak enak. Gue bilang, udahlah, gue akhirnya kamar mandi. Gue balik lagi tidur, dan gue paksain itu sekitar jam 1 gue udah tidur tuh. Nah, itu kedengaran tuh setiap jam 12 ke atas pokoknya ya. Nah, gue akhirnya pagi bangun, anak-anak nih pada seger nih, kayaknya nggak ngerasain nih, pada enak-enak aja. Akhirnya kita sarapan. Nah, di sini gue dari hari pertama gue udah ngerasa ini Joglo semalam ramai banget. Ini orang pada staycation ya pasti banyak ya. Rombongan dari mana nih?
Begitu gue sarapan di hari keduanya, itu resto sepi cuy. Emang cuma kita doang. Kita doang yang makan. Resto segede itu sepi. Di situ gue makin aneh ya. Lah, semalam gue ngeliat banyak banget kayak orang-orang pada nonton lah, pada main biliar, belabluk. Kayak ada orang aktivitas banyak, tapi giliran kita sarapan cuma kita doang, tim kita doang. Nggak ada lagi orang. Kemana ya? Apa boleh diantar? Kan gue mikir gitu ya. Kalau boleh diantar, kita diantar aja ya. Ngapain juga jauh-jauh. Soalnya kan kantin dari Joglo lumayan jalannya. Nah, akhirnya gue di situ udah mulai bertanya-tanya tuh. Nah, jalanlah proses nih di hari pertama nih. Hari pertama syuting, berarti hari kedua kita di sana. Nah, di hari kedua ini syuting pertama kita kan lancar sampai akhirnya malam. Kita sehari tuh syuting sampai 3 kali ya. Mulai pagi, sore, dan malam. Nah, malamnya ini kita break lah. Narsum udah berpulang. Dan kita makan malam. Kita makan malam itu di luar waktu itu. Kita nyobain lah tempat-tempat baru di sana. Dan akhirnya satu orang buka nih. Ngobrolan. Semalam gue ngimpi. Nah, itu si Mbak Rara. Dia ngomong, ngimpi apaan lo? Gue ngimpi. Serem dah pokoknya. Ceritain nggak? Dia bilang. Ya udah kita lagi di luar, ceritain aja. Apa sih lo ngimpi apa? Gue ngimpi didatengin 3 pocong, dia bilang. Terus pocongnya kayak gimana kan? Kita jadi ngobrol horor di situ kan. Pocongnya tuh bajunya, kafannya tuh bersih. Yang satu kafannya agak dekil lah sama tanah, yang satu hitam. Nah, gue bingung tuh. Akhirnya gue bangun. Nah, gue bangun tuh sekitar jam 1-an tuh kemarin. Nah, gue denger lu masuk kamar mandi tuh, Mas, dia bilang. Iya, emang gue jam 1 baru tidur kan, gue bilang gitu. Nah, di situ tuh nyambung tuh. Akhirnya dia kayak denger tuh kayak emang, lu denger nggak sih banyak orang di luar yang lagi pada ngobrol lah di luar Joglo kita. Ih, gue juga denger, Mas, dia bilang. Makanya gue bilang, oh masih rame nih, aman ya. Udah gue tidur lagi aja. Makanya gue nggak terlalu takut waktu itu karena emang masih rame. Oh, lu nggak tahu ya maksudnya ya. Ramenya itu dalam tanda kutip dalam hati gue. Cuma gue masih ngomong sama Rara ya. Ya udah akhirnya udah aman lah, gue bilang. Kalau emang disuruh milih aja yang putih, gue bilang. Jangan yang kotor. Dan akhirnya dia tuh ketakutan tuh di situ. Nah, akhirnya banyak juga tuh dari lu juga kan. Lu juga cerita kan di hari pertama tidur tuh udah banyak banget mimpi-mimpi yang emang nggak kita ceritain waktu itu. Masing-masing punya mimpi ya. Iya, di situ ada kejadiannya. Sampai hari ketiga kita syuting lancar. Sampai malam pun seperti biasa ya rutinitas kita syuting sampai malam. Nah, kita waktu itu hari ketiga kita nggak makan di luar, kita makan seadanya aja di situ karena emang udah capek banget. Syuting itu sampai malam, narsum juga sampai malam. Akhirnya kita makan seadanya langsung tidur waktu itu karena emang kecapean. Nah, di hari ketiga ini gue tidur, ini bener dah. Emang gue kebiasaan gue tidur lebih awal dari anak-anak ya. Iya. Tapi gue sering kebangun di malam saat anak-anak udah pada lelap. Gue bangun sekitar jam 2 atau jam 3. Itu ada yang ngerintih. Gitu. Cewek, suara cewek. Dan itu posisinya di kamar sebelah. Ah, ini siapa? Oh, si Rara paling mimpi ya. Nah, atau suara si email waktu itu. Akhirnya gue bilang, ada yang ngimpi lagi nih bocah nih. Akhirnya gue ke kamar mandi kayak biasa. Begitu gue dari kamar mandi, balik lagi. Akhirnya gue tidur lagi. Gue coba tidur lagi. Dan itu suara masih kayak lama lah itu. Gue dengar lama. Itu rintihan kayak gitu. Sampai akhirnya hari keempat kayak biasa syuting lagi. Nah, gue masih ngekip nih, nggak terjadi apa-apa. Gue masih ngekip. Uniknya malamnya lagi. Begitu tidur, udah gue tidur duluan. Gue ngantuk udah jam 11. Gue bangun sekitar, kebiasaan gue emang seperti itu. Bangun sekitar jam 2. Itu jam 2, gue dengar lagi rintihannya. Yang kedua kali. Gue melek. Kali ini gue nggak beranjak. Dan gue tidur miring ke arah pintu. Gue lihat lu udah nggak ada, Ari udah nggak ada, Boni udah nggak ada. Iya, gue ditinggal sendirian. Gue dengar itu rintihan ya, kenceng banget. Ini anak-anak pada kemana ya dalam hati gue? Gue kayak direp lang. Gue kayak direp dan di kaki, posisi kasur di kaki itu ada yang duduk lang. Dan gue nggak bisa gerak. Jadi itu dia kayak gimana sih kasur didudukin sama orang gitu ya. Nah akhirnya gue nengok nih. Itu benar ada cewek lang. Cewek. Rambutnya disanggul dia pakai baju kayak
apa ya? Kayak dress orang Jawa zaman dulu. Jarik-jarik jauh Jarik gitu ya, kayak gini. Nah, dia ngarahnya tuh ke arah pintu, mukanya. Diem gini. Gue ngeliat nih, sambil miring gue ngeliat. Dan posisinya dia nggak berubah sama sekali. Gue mikir, apa ini yang punya joglo ya, gue bilang gitu. Masa sampai duduk di sini masuk ke dalam sih? Nah, gue mikirnya masih mencoba buat apa ya, nelaah ya. Sampai akhirnya gue tahu itu tuh benar-benar bukan orang. Itu mukanya, aduh, kalau gue ceritain gimana ya? Lu lihat nggak sih kalau orang tuh yang mukanya kayak model kayak muka anjing dari samping. Mulutnya itu kayak gini. Itu bukan orang, benar-benar. Dan dia tuh berdiri jalan. Berdiri dari kasur gue jalan ke arah pintu. Jalan benar-benar jalan kaki, dek ke arah pintu keluar. Waktu itu pintu benar-benar dibuka dan gue lihat tuh nggak ada anak-anak. Nah akhirnya gue bangun tuh. Dia begitu hilang dari pandangan gue, mau keluar pintu, gue bangun. Apa itu tadi ya? Ada cewek loh, tapi mukanya aneh, gue bilang. Akhirnya gue keluar pintu nih, gue kejar. Bocah udah pada tidur di ruang tamu, ngejejer kayak ikan asin. Aduh, gue bilang gue ditinggal bener-bener. Nah, di sini gue bingung, kemana tadi ceweknya ya? Kemana ya? Gue mikir, gue mau ke kamar mandi dah, gue mau cuci muka dulu, gue mau nenangin, gue udah shock. Begitu gue keluar, itu di samping kamar mandi kan jendela full ya, kaca ya, dan ngarahnya itu ke hutan. Iya. Bener dong, begitu gue masuk ke arah ruangan belakang, itu pocong lang, berdiri, dia ngadep ke pohon, entah itu pohon apa, entah itu pohon randu atau pohon rambutan, kayaknya sih pohon rambutan, itu berdiri, itu nyamping, bener-bener nyamping ke arah sawah. Anjir. Gede banget. Dan gue mikir, ini tuh lantainya itu tinggi ya dari Iya, kayak lantai 2 ini. Kayak dari bawah itu sampai atas tuh tinggi. Dan itu cuman sedada pocongnya itu ke atas gitu. Gue bilang, itu apaan putih-putih? Aduh, gue nggak berani ngedeket, gue langsung lari ke kamar mandi. Nah, di situ gue cuci muka, segala macem. Posisi ruangan gelap. Karena lu tidur kan nggak mungkin lampu nyala kan. Itu ruangan gelap, jadi di luar itu kelihatan, jelas gitu. Begitu gue keluar dari kamar mandi, itu kok ruangan jadi terang lang. Ruangan jadi terang, gue lihat lighting segala macem nyala. Dan anak-anak masih pada tidur. Gue pikir, kok ini belum nggak tiba-tiba nyala ya, nggak dimatiin ya, kenapa ya? Gue lihat masih pada nyolok ke sikringnya, ke colokan-colokan. Tadi gue keluar dari kamar itu benar-benar mati, kecabut. Ini gue dalam hati gue lagi dikerjain nih sama bocah-bocah nih. Sampai si Ari, Boni, gue tendang-tendang, bangun. Kagak ada yang bangun, pules bener dah. Gue lihat jam 3, sekitar jam 3, setengah 3-an. Akhirnya udah gue jiper. Gue tidur tuh akhirnya tuh masih Ari tuh di sebelahnya. Nggak berani gue tidur di dalam. Bener dah, gue asli mau gimana gue mau ke dalam keadaan seperti itu kan. Akhirnya udah gue tidur di situ. Subuh baru tuh gue pindah dalam. Subuh agak terang tuh, akhirnya gue pindah ke dalam. Di situ lah gue tuh bangun bener-bener nggak enak banget badan, udah pegel ya kayak ini gila. Gue bilang semalam gue ngalamin apa semalam, gue bilang. Nah ini sebenarnya cerita lu sinkron sama cerita gua, ya kan? Lalu pada malam itu kan lu tidur duluan tuh. Iya, gua tidur duluan. Nah anak-anak karena memang sudah banyak ngerasain kejadian horor di situ, anak-anak nih apalagi yang cewek si Barara sama Email nggak berani tidur di kamar. Iya, pada di luar. Nah, pada di luar. Akhirnya Boni sama Hari pun ikut tidur di luar. Pada ngampar di depan tuh. Akhirnya setting semua agak di pinggir-pinggirin kan ya, kayak lighting semuanya tuh di pinggir-pinggirin dikit. Nah kamar cewek kosong kan? Kosong. Akhirnya gue nempatin kamar cewek. Situ, iya. Gue bodo amat orangnya kan, maksudnya bodo amat lah gue sendiri di situ, gue berani. Tapi pintu gue buka setengah nih, biar anak-anak kelihatan lah sama gue. Oh anak-anak lagi pada tidur. Terus malam-malam itu gue juga sama denger suara rintian yang sama kayak lu, dan gue lihat itu suaranya Email ternyata. Oh dia ngirim. Gue nggak tahu dia mimpi, gue nggak tahu dia ngigo, itu suaranya Email sebenarnya. Jadi mirip nih sama yang lu ceritain. Tapi malam itu gue tidur lagi. Kayaknya berarti jeda lu kan agak setengah 3 jam 3-an ya? Iya, sekitar gitu. Kayaknya jeda sejaman sama gue deh. Gue ngalamin kejadian yang agak nggak ngenakin malam itu, dan gue nggak cerita gitu sama anak-anak. Kalau gue cerita, nih anak-anak pasti takut. Iya. Jadi gue
Gue kebangun waktu itu karena TV nyala. TV itu kan TV kayak TV bukan TV kayak TV sekarang nih, TV LED ya, bukan ya? Iya, TV masih TV lama tabung. ya. Nah, gue nggak tahu masih pakai set top box atau gimana ya. Pokoknya emang TV itu berfungsi. Kita bisa nonton TV kan di situ. Nah, lagi-lagi gue denger TV itu nyala sendiri. Kayak sebenarnya di hari pertama pun kita baru datang TV udah nyala sendiri. Gue nggak tahu error, nggak tahu apa, TV itu sering nyala sendiri. Dan anehnya setiap TV itu nyala, TV itu selalu nyetelin berita-berita kematian. Kayak berita-berita kasus pembunuhan, berita kasus penculikan, kayak gitu itu. Berita-berita yang nggak ngenakin lah. Malam itu gue kebangun denger berita. Itu berita ada kayak pembunuhan di mana gitu. Jadi orang ya kayak reporter berita gitu. Iya. Anjir nih TV berisik banget, volume gede banget. Anak-anak nggak ada yang bangun, TV segede itu. Gila kata gue, tidur pada kebo-kebo banget. Akhirnya gue matiin dong. Nah gue matiin. Nah gue coba waktu itu gue keluar joglo. Gue ke halaman depan, gue main ML, gue coba mau sebat sambil subuh berarti tuh? Enggak, masih jam 2-an dah anjir. Oh, sebelum lu kebangun. Makanya feeling gue tuh lu kebangun kalau nggak jam 3 pengen subuh lu. Iya. Kalau nggak salah lu sekitar segitu. Kalau kita harusnya kita ketemu dong, misalnya lu kebangun. Iya, itu udah pernah jam 3-an. Gue ini jam 2-an lah, sekitar jam 2-an. Gue nyoba main brawl waktu itu, main ML, main brawl bentar sambil sebat kata gue. Kondisi ruangan waktu itu lampu mati semua. Iya, mati. Cuman ada satu yang dinyalain yang nempel tembok yang kuning. Iya. Nah, lu tahu kan kalau lampu kuning tuh remeng banget ya. Terus gue kelar sebat, main gamenya kelar juga kan paling cuman berapa 12 menit waktu itu udah kelar. Wah, tidur lagi lah, udah sebat nih. Pas gue mau balik ke joglo, itu si Mel duduk di set kita syuting di bangku. Di bangkunya? Di bangku, tapi duduk gini kayak kecapean gitu. Kata gue, lah kamu ngapain di sini? Gue bilang tidur lagi Gih. Kebangun kata gue. Dia diem ya, terus gue mau ke WC kan ya, udah gue cuekin. Kan gue dari pintu samping tuh, gue jalan mau gue ngelewatin dia, gue mau ke WC kan di ujung, pojok. Nah, anak-anak duduk pas deket-deket WC situ kan, anak-anak tidur pas gelar kasur di deket-deket arah WC situ kan. Gue mau ke arah WC, gue lihat anak-anak tidur, lah ini Email tidur. Lagi tidur deh. Email tidur. Terus gue lihat balik ke yang set kita syuting, masih ada dia duduk. Anjir, itu siapa? Kok 2? Gue langsung gak berani mas di situ mas. Gue balik ke kamar, karena gue tahu ini bukan Email yang lagi duduk nih. Iya, Email tidur. Email tidur. Terus gue balik, set syuting kita kan bener-bener depan kamar cewek kan? Iya, depannya persis. Lu tau nggak? Gue muterin dulu. Gue muter ke samping. Gue bener-bener nggak mau deket dia. Gue muter ke samping. Saat anjir ada siapa nih kata gue. Dia bukan orang nih anjir. Tapi posisi dia tidur apa? Gue udah gemeter banget gue mas waktu itu. Gue gemeter kan kaki gue gemeter. Gue ngelingker gini. Gue agak muter dikit. Ngebelakangin dia berarti? Iya, gue mau ngebelakangin dia. Pokoknya intinya gue mau masuk kamar tapi gue gak mau lewat depan dia. Gue mau ngebelakangin dia, gue muter. Gue mau masuk kamar mas, kan pintu kita pintu geser ya? Pintu geser kan? Iya. Gue udah masuk kamar, gue mau ngegeser pintu biar gue bisa tidur lagi. Maksud gue mau tinggalin nih orang nih, gue mau tinggalin nih setan nih. Gue gak bener kan? Gue mau tutup pintu, seret kan geser berisik kayak ya, ada suaranya kan? Di kayu. Pas gue mau nutup pintu, cewek ngomong, "Kulo nuwun mas." Anjir, atau gue banting, bodo amat, gue tidur mas. Itu posisinya masih duduk juga? Masih duduk. "Kulo nuwun mas," kata dia. Tapi masih setelan si Email itu? Setelan Email sama. Iya, terus gue tidur ya kan, nggak bisa tidur. Karena emang kebelet kencing, gue mau kencingin belum jadi. Lu nggak jadi tadi? Kan nggak jadi, gue balik lagi gara-gara gue ngeliat Email double kan. Gue kebelet kencing ini gimana ya? Gue gue mau kencing di botol aja, maksudnya nggak bisa, nggak ada botol minum di dalam. Gue kencing di mana nih? Maksudnya gue kencing di lantai kan nggak mungkin. Gue coba ngintip dong keluar, masih ada nggak tuh ya setan? Gue bilang, udah nggak ada nih, udah nggak ada. Udahlah, gue ke WC, udah nggak ada, udah pergi deh. Gue ke WC, set. Ini masih berapa menit ya? Sekitar 15 apa setengah jam. Ini mungkin habis yang kejadian gue ini, lu kebangun. Iya, gue kebangun. Nah, kan kalau menurut rentan waktunya ya.
Akhirnya gue beraniin diri. Gue buka pintu lagi, gue buka gede-gede akhirnya kan. Gue ke WC. Nah, pas gue mau masuk WC, kan WC kita sampingnya kebun. Udah nggak jelas tuh apa itu. Iya kan, kebun-kebun kayak hutan gitu kan. Kebun hutan. Nah, gue ngeliat ke situ bentar. Kok ada yang lagi jalan gitu, ada yang lagi jalan. Di luar jendela itu. Ada yang lagi jalan. Gak tahu, dia cewek, ada yang lagi jalan terus. Udahlah, biarin lah, gue udah nggak peduli, gue udah kebelet, udah gue tutup pintu, baru mau gue tarik celana nih, baru gue mau kencing kan di kloset, gue ngangkat itunya, kan klosetnya kloset duduk ya namanya. Gue mau ngangkat itunya, baru gue kencing. Di samping gue mas, cewek mas, begini dari belakang gue. Anjir, gue langsung, anjir bangsat itu gue keluar langsung mas. Itu pas posisi kamar mandi? Iya di WC, teriak dia mas samping gue mas. Gue lari mas, gak jadi kencing gue malam itu. Anjir, gue tahan, anjir, gila. Nah, ternyata relate nih kenapa tuh cewek bilang kulonun, kan karena ada salah satu dari kita yang nggak permisi kan waktu itu. Iya. Ada, dan itu ternyata Mbak Rara emang anjir. Ya kan sampai yang si Mbak R datang langsung ke belakang tuh ngasih kopi karena yang di belakang katanya nih yang di sini marah nih karena salah satu dari lu nggak ada yang nggak permisi. Kalau gua lu pada permisi semua, yang nggak permisi itu disebut cewek katanya. Ternyata pas kita tanya-tanya ternyata Mbak Rara kan baru datang nggak permisi dia. Nah itu ternyata relate. Iya relate. Nah ini gue cerita pas malam itu aja. Jadi di malam itu emang full teror sih ternyata gua ngalamin. Iya full teror. Karena itu hari apa ya? Kamis pagi itu ya jatuhnya ya. Ya kok nggak salah malam ketiga. Gue lupa malam keempat itu. Gue lupa dah. Hari ketiga kita syuting. Gue lupa dah pokoknya antara segitu dah. Pokoknya anak-anak udah pada di depan tidurnya. Nah yang di kamar tuh gua malu doang. Cuman kita kamarnya beda. Iya. Sampai hari berikutnya pun pada tidur di depan kan? Sampai pulang, sampai check out. Dan gue tetap di kamar kedua, lu tetap di kamar pertama kan? Iya. Tidur sendiri kan? Tidur sendiri-sendiri kita. Bener-bener. Nah itu teror yang paling parah itu yang terakhir, hari terakhir justru. Jadi itu pas kita hari Kamis ya, hari Kamis itu berarti masih ada satu lagi berarti di hari besok ya terakhir ya. Syuting waktu itu hujan. Yes. Dia ingat hujan deras banget. Hujan. Dan itu bener-bener syuting lama karena waktu itu kita cerita yang ada narsum yang ibunya itu meninggal. Mbak El. Dalam keadaan Islam, ya kan? Tapi di situ bener-bener ceritanya tuh lama sampai maghrib nih. Ya. Maghrib ketemu, gue di luar lah. Gue di luar. Ya itu syutingnya juga banyak kejadian. Gue di luar. Gue ngerokok di luar kan, nungguin. Karena nggak enak, gue agak ngantuk juga di dalam. Nah itu tempat syuting kita dikelilingin sama jendela. Iya benar. Kanan kirinya. Keliling jendela gede. Jendelanya itu yang full kaca gitu loh. Full kaca. Dan ada gorden warna putih. Transparan. Ya kan? Dilapisin ya. Iya. Kita ngelihat ke dalam tuh jelas. Kalau malam. Karena dalamnya itu terang. Nah, kalau siang ya nggak terlalu ya. Nah, begitu gue di luar. Gue di luarnya itu pasti pintu masuk. Sedangkan yang sisi sebelahnya itu buat ngobrol narsum ya. Iya benar. Gue duduk, nah gue kelihatan tuh proses syuting segala macem. Lu kelihatan lagi syuting lah, lagi break. Itu cuman kayak kehalang transparan sama kelambu transparan gitu. Tiba-tiba di sini gue dengar cerita dari Boni sebelumnya. Tiba-tiba itu lighting sama kamera jatuh. Tiba-tiba. Oh itu pas lagi break ya bentar ya? Iya break maghrib. Break jatuh. Wah pada nggak ngerti dong. Kan posisi ditutup ya. Iya. Nggak ada angin, nggak ada apa. Anak-anak pun pada duduk masing-masing. Nggak ada yang beranjak. Dan nggak ada yang nabrak itu kamera sama lighting. Tiba-tiba bisa jatuh. Nah, gue yang lihat dari luar lah. Itu kamera jatuh. Itu bener-bener emang ada yang lompat dari Boni duduk ke depan tempat lu syuting. Dan itu ngelengkain kamera. Nah, itu kayak sekelebat bayangan. Kayak anak kecil tapi lompatnya tinggi
Mukanya itu kayak apa ya, kayak goblin lah kalau gue lihat dari luar. Kayak tua gitu ya? Gue pikir itu apa tadi lompat barusan, dan tiba-tiba jatuh, gabruk. Nah itu lompat, dia ngerayap, kan ada tiang kanan kiri ya, ada tiang kanan kiri di tempat lu shoot itu. Dia ngelompatin kamera sampai kamera itu jatuh, dia ngerayap di tiang itu, tepat berada di atas kepala lu itu. Dia diam di situ. Dan gue lihat dia ngegantung. Itu samar tapi jelas. Akhirnya gue lari dong ke dalam. Apaan tuh? Berisik kan? Aduh jatuh. Akhirnya gue buka, itu udah hilang. Begitu gue buka pintu, hilang. Dan udah tuh, lu mempermasalahan itu kenapa kamera jatuh? Lu kenapa kamera pada jatuh, bisa jatuh, nggak ada angin, nggak ada apa kan? Akhirnya sampai kita ketunda kan syutingnya, kita cek dulu kameranya, lensanya sampai kena waktu itu kan. Wah gue bilang, wah gila sih ini, gue bilang. Lu inget nggak? Gue langsung ngambil foto, ngeluarin foto, langsung gue foto tuh atas-atas, inget nggak? Iya. Saat lu pada syuting. Kayaknya itu kalau foto-foto bisa ditampilin. Gue foto di atas nih. Nih gue ngeliat di sini nih, gue foto sama gue kan. Gue ngeliat di sini, gue ngeliat sini. Tapi gue nggak ngeliat, tapi gue nggak cerita kalau lu pada kan. Gue ngeri takutnya berantakan nih syuting. Makanya gue bilang, yaudah lanjut lah, nggak apa-apa, seadanya aja gue bilang. Kalau misalkan rusak ya nanti kita pakai 2 kamera. Tapi alhamdulillah kameranya masih work nih, masih fungsi. Akhirnya ya udah lanjut sampai akhirnya malam. Nah itu kejadian yang gue lihat ya, POV dari gue ya, maksudnya pas keadaan kamera jatuh itu. Karena emang pengakuan dari Ari, dari Boni, dari yang lain tuh bener-bener tiba-tiba aja kayak gerak sendiri dan jatuh gitu, nggak mungkin angin gitu. Nah akhirnya malamnya udah tuh, sampai malam kita syuting itu sekitar jam 11:30 baru beres. Nah ini hari ke-5 itu malam Jumat lang gitu. Nah, gue tidur tuh bener-bener nggak bisa tidur tuh, gue nggak bisa. Gue baru tidur tuh subuh. Lagi-lagi gue dengar suara berisik, suara kayak orang di pesta, kayak ada kondangan, kayak orang makan lah, suara piring, suara garpu, suara sendok. Itu rame banget. Gue bener-bener pusing, kepala gue nggak bisa tidur lang. Itu gue keluar. Ini apa sih, ada acara mungkin ya di luar ya, gue bilang. Tapi kok sampai malam begini? Dan ini kejadian kayak gue anggap biasa dari hari pertama gitu, nggak gue ambil pusing karena emang gue nggak ngeliat apa-apa gitu, karena gue emang nggak ngerasain yang selain suara itu. Nah itu di hari itu kan lu masih pada nongkrong ya, entah sampai jam berapa. Gue keluar ya seperti biasa, lu udah pada tidur, gue beraniin diri buat keluar. Akhirnya itu gue masih ngecek jam sekitar jam 2. Nah gue buka, itu kan bener-bener kayu ya, pintunya kayu. Itu gue buka pintu, suara yang gue dengar itu bukan cuma sekedar suara, tapi ada wujudnya lang. Anjir. Joblok kita tuh dikelilingin sama sawah. Di sawah itu, tepat di depan bawah, kita ngeliat ke bawah itu ada sawah. Itu bener-bener rame orang lang. Ada gamelan, ada orang kayak panggung nikahan, kayak ada tamu-tamu pada datang, kerajaan-kerajaan gitu, ada kereta kuda, itu rame banget, ada acara. Gue di situ nggak bisa gerak, gue cuma ngeliat. Tapi tuh perawakan mereka hitam semua, perawakan mereka hitam. Sebagian tuh apa ya, gerakannya tuh kayak nggak masuk akal. Jadi tuh sekelebat pindah, dia tiba-tiba pindah, dan itu banyak banget. Itu di situ gue bener-bener nggak bisa gerak. Gue baru buka pintu dan gue ngeliat pemandangan kayak gitu. Aduh, gue bilang ini apa ya? Gue masih mencoba buat nalar, gue masih jalan nggak sih, maksudnya dalam keadaan seperti itu. Sampai akhirnya salah satu penjaga di situ, kalau sekarang bilang orang nikahan pagar ayu kali ya, ngelihat ke arah gue, matanya itu bener-bener, gue bilang sih ini bukan penampakan setan lagi ya, kayak iblis, kayak monster bener. Itu tuh rusak, dan yang seperti gue ceritain sebelumnya, dia tuh kayak bentuk-bentuk hewan lang, kayak bentuk binatang. Bukan aneh ya? Iya aneh-aneh. Ada yang berbentuk kayak anjing, maaf ya. Ada yang berbentuk kayak serigala gitu. Jadi tuh kayak ada bulunya gitu loh. Jadi tuh kayak binatang. Muka-mukanya muka binatang semua. Dan itu ngarah ke gue, dan gue tuh nggak berani. Gue udah takut nih. Satu orang udah ngenotis gue ngeliatin dia. Ya di situ gue langsung mundur pelan-pelan.
Begitu gue tutup, itu rame lang. Kuping gue masih rame. Tang-ting orang pada segala macam. Begitu gue tutup pintu, brek, hening. Teng. Gila, hening bener-bener. Ini di luar ya, di luar joglo doang berarti ya ramenya. Iya. Kayaknya gue udah notice nih. Nah di situ gue bener-bener hening, gue nggak dengar apa-apa, gue nggak dengar suara anak-anak tidur, gue nggak dengar suara. Pokoknya kayak hampa gitu. Gue akhirnya lari ke kamar, gue tidur di situ, merem, coba buat merem. Gue takut tiba-tiba gue tuh disamperin sama orang itu, tau nggak? Sampai akhirnya gue tidur. Dan lu tau nggak ada suara azan di situ. Nggak ada suara azan, gue nggak tahu emang ini udah jam berapa. Sampai gue lihat tuh jam 4:30. Itu dari jam 3 sampai 4:30 gue nggak bisa tidur, gue di kamar aja. Dan itu gue benar-benar udah nggak ngerti ya, maksudnya mau bangunin siapa lagi dalam keadaan ketakutan kayak gitu. Ya udah, gue keep cerita ini sampai anak-anak pada ke Jakarta waktu itu. Udah. Nah di situ hari kelima tuh, Jumatnya, hari terakhir kita syuting. Nah di situ hari terakhir ya gue akhirnya ada narsum yang ngajak kita untuk keluar kan waktu itu. Yuk keluar yuk, kenapa? Ya udah nanti kita makan aja di luar. Nah akhirnya di hari itu cerita tuh si narsum. Ini tuh di sini tuh rame banget mas, dia bilang. Saya nggak berani kalau cerita di sana. Di hari terakhir itu ya ada narsum ya ngajak kita, masih ingat kan? Nah tapi ya nggak beranilah saya cerita langsung di sana. Ini rame banget dan joglonya tuh bener-bener tuh, wah ini kalau dilihat kayak saya sih nggak kuat gitu, maksudnya kuat banget ininya, auranya. Dia indigo, gue nggak tahu ya di indigo ya waktu itu ya. Nah gue di situ ngeh apa yang dia omongin, ngeh. Cuma gue nggak mau nyambut lah, nggak mau nyambut apa yang dia omongin, dia cerita aja seperti itu sampai akhirnya ya hari terakhir ya kita habis pulang kan, gue tidur akhirnya di luar bareng sama anak kan. Jadi kamar tuh kosong. Ya sampai besoknya hari terakhir lancar lah alhamdulillah. Dan gue yakin yang dirasain gue tuh nggak cuma gue doang yang ngerasain sih. Gue yakin anak-anak juga ngerasain. Ya jadi kayak kita tuh kayak syuting tuh banyak yang nonton kalau gua ngerasa hari terakhir. Iya. Syuting terakhir ya? Iya, syuting 2 hari terakhir lah itu. Iya, syuting terakhir itu banyak kayak ramai banget, penuh yang nonton. Kan kalau dilihat dari misal POV gue lagi nge-host nih, berarti depan gue itu pintu, sawah itu, pintu joglo gitu, terus kaca panjang ya. Kalau depannya langsung panjang, pintu ya, depan joglo kita kan sawah kan. Sawah ya langsung. Nah, iya gue tuh kalau gue lagi narsum cerita, gue ngeliat narsum terus kadang mata gue sekelibat ke depan ya. Kayak rame sih ini banyak yang datang gitu, seru banget. Lu tahu nggak sih banyak yang datang cek doang tapi nggak jadi nginep gitu. Iya, ya kan. Nah jadi ada bule juga, ada rombongan lokal, pada datang tuh ngecek lokasi. Yang bule jadi loh. Yang bule jadi, tapi cuma beberapa hari doang. Cuma semalam doang. Semalam doang yang bule. Gue banyak tamu nih pada datang, kok kagak ada yang nginep ya. Ya kita 5 malam ya. 5 malam itu berarti 6 malam. 6 malam. 6 malam itu ada, itu kalau joglo total ada belasan mungkin ya. Iya banyak banget. Yang disewain tapi cuman berapa gitu, cuman 7 apa cuman 7. Joglonya ada belasan di situ. Segitu banyak joglonya, kita cuman di situ ya. Sendiri. Kita kan pernah satu joglo doang. Kita kan pernah jalan tuh ke belakang-belakang. Dan ada satu joglo yang nggak dikasih ke kita, nggak dikasih survei. Ada satu yang di belakang tuh. Dan emang ternyata kosong joglonya, nggak ready ditempatin, nggak tahu kenapa tuh. Ada yang kecil juga. Padahal joglo yang di belakang itu bagus itu. Iya, lokasi belakang banget itu. Yang ngejorok ke bawah tuh. Dari awal kita survei juga sebenarnya kita bisa milih di satu rumah joglo itu pun agak nggak nyangka ya, nggak expect ya. Karena kalau lu boleh jujur, gua pun boleh jujur, banyak rumah joglo lainnya lebih bagus kan. Banyak. Ya kan? Tapi kita milih di situ, itu nggak tahu ya kenapa ya. Karena dapet di video itu satu, ya kan? Karena kita mau nyari yang vibe-nya dapet. Tapi memang waktu itu kita berdua tuh kebingungan, Mas. Kita tuh lagi kebingungan banget mau milih di mana, bener-bener bingung banget. Antara satu ada yang ini cocok nih buat syuting, tapi antar rame nggak ya daerah sini ya kan?
takut berisik. Terus ada yang ini bagus banget tapi harganya mehong banget, nggak mahal masuk. banget, nggak masuk. Ada yang harganya masuk tapi tempatnya kurang, kayak bener-bener bingung banget, bener-bener bingung. Kita pernah dapat juga yang bagus, harganya cocok, tapi itu depannya tempat orang bolak-balik ya. Iya. Terus Jadi kayak di tengah kebingungan lihat-lihat video udah kayak disuruh udah di sini aja, kayak sini kata aja, setannya di sini di sini aja aja. santai. Jadi emang nggak tahu ya antara percaya nggak percaya, kita di tengah kebingungan ya ada yang ngebantuin kita lah dari luar sana. justru dapat satu Iya. tempat. Dan apa ya, semuanya juga berjalan lancar untungnya. Alhamdulillah lancar. Settingnya juga gue suka banget, jadinya bagus banget, sinematik banget anjir, Iya, sinematik. untuk ininya juga bagus ya, apa desain-desain. Iya, ambience-nya. Oke, for the first time nih Mas, next roadcast kita bakal kemana nih? Boleh kita spill lah sama sahabat lonceng, yang mana lagi? Oke, karena mungkin tahun-tahun yang lalu kita pernah ke suatu tempat dan belum puas ya. Belum puas. Kita bakal ke Bandung mungkin ya. Ke Bandung lagi. Iya, kita ke Bandung Yes. lagi. Kita nih udah ke mana ya? Cirebon. Cirebon. Tuh cuman waktu itu ke rumah Mas Ruli. Kita main ya. Main sambil syuting di sana. Numpang syuting situ loh. Syuting. Cirebon, terus kita ke Malang. kita ke Bandung dulu. Bandung dulu. Malang, Semarang. Nih sekarang kita balik ke Bandung nih. Kita balik ke Bandung. Home sweet home ya. Iya. Karena kita Dan- juga ada base camp lah di sana. Ya, dan jangan berpikir itu green screen ya. Iya, Iya, ntar jangan di berpikir ya. Bandung, Bang itu green screen ya. Nanti kita taruh deh, editor kita duduk di sana ngopi ya sambil Iya, podcast ya. Lewat. Iya, ada yang lewat-lewat. Biar Biar nggak disangka green screen terus. Karena gini ya, sahabat lonceng ya. Gua terutama gue ya, gue tuh sangat picky. Gue picky banget orangnya buat milih tempat syuting. Gue picky banget. Kalaupun bagus doang itu nggak cukup. Gue perlu ada aura gue perlu ada energi yang wah gila nih tempat gokil, gue perlu ada yang kayak gitu. Karena gue percaya banget suatu tempat itu pasti punya energinya masing-masing lah. Dan itu bakal ngaruh ke apa yang kita lakukan. Ya, Kan? apa yang kita ceritain nanti. Kita bakal podcast kan itu, podcast horor kan. Nah, itu dia yang gue percaya. Jadi gue picky banget bener-bener. Gue nggak sembarangan kalau nyari tempat. Jadi bisa kalian lihat lah setiap ya kita mungkin agak kurang yang kemarin di Malang ya. Iya, Itu karena kehabisan tempat sahabat lonceng. iya betul. Jujur aja. Itu high season Desember tahun baru. Iya, Wah, kehabisan tempat kita bener-bener. dimanapun nggak ada itu Nggak langsung. ada, bener-bener nggak dapet tempat. Sisaan lah ibaratnya itu. Ya, dapet tempat sisaan itu. Tapi kalau kita nggak kehabisan tempat, wah, bagus. Itu Makanya gua- kita menghindari broadcast tuh di season ya. Ya. Menghindari. Ya. Boleh cek lah kita syuting di Bandung itu setnya gimana dan yang di Semarang tuh Ya, gimana. episode-episode lama tuh coba dilihat. Kita nggak sembarangan milih lokasi syuting. Pasti lokasi syuting itu pun bukan sembarang cuman tempat penginapan biasa. Iya. Ada story-nya juga. Harus yang Iya. vibe-nya Kan dapet. di teman-teman lonceng tuh gini Mas. Sekarang mulai banyak kayak penelusuran lah Bang, syuting lah di tempat serem, jangan syuting di studio mulu. Lah, setiap kita roadcast juga itu lebih horor tempatnya daripada tempat horor-horor yang kalian tahu ya kan. Dia nggak tahu rumah yang base camp kita di Bandung itu maksudnya Wah, tempat itu. kita nginep di Bandung itu ceritanya gimana ya kan. Itu story-nya gila banget seremnya. Iya, ada backstory di situ ya. Ya, bakal kita balik lagi ke sana ya nanti. Ya, insya Allah. Insya Allah bakal balik lagi ke sana kok nggak ada kendala. Syutingnya di sana lagi pasti. So jadi buat teman-teman di Bandung yang punya cerita horor, yang mau cerita bareng lagi sama kita atau teman-teman di Bandung kan juga pernah beberapa ada yang kesini ya. Iya, datang langsung banyak. cerita. Mau cerita lagi ke sana nanti boleh pas kita di sana ya. Jadi langsung WA aja ke WA kita, itu linknya ada di deskripsi. Pokoknya diklik linknya itu langsung nyambung ke WA. Nggak ribet-ribet ya pokoknya. Oke Mas, ini thank you banget Mas ya. Udah Oke. nyeritain ini sama teman-teman di rumah, dan yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa like juga videonya. Oke, di akhir video ini gue Gilang izin pamit. Mas Tian juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.